Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fadilah Husain dengan NIM 9414242068 dari kelas C jurusan Ilmu Ekonomi. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis data panel menggunakan aplikasi eViews tentang pengaruh tingkat pengangguran terbuka atau TPT, pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2020 sampai dengan 2024. Di video ini saya akan fokus membahas tentang interpretasi hasil penelitian mulai dari uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan uji koefisien determinasi atau R-square. Sebelumnya saya sudah menjelaskan proses pengolahan data dari awal sampai tahap pemilihan model pada video sebelumnya, dan berdasarkan hasil pengujian, model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Fixed Effect Model atau FEM. Oke, baik saja, langsung saja kita masuk ke tahap interpretasi hasil penelitian. Yang pertama yaitu uji T. Di sini saya akan menginterpretasi variabel tingkat pengangguran terbuka atau TPT terhadap kemiskinan. Secara teori, TPT dan kemiskinan memiliki hubungan yang searah. Jadi apabila tingkat pengangguran meningkat, maka tingkat kemiskinan juga cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap biasanya akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan eViews, diperoleh nilai T statistik min 1384224 dan nilai probabilitas sebesar 0,1717. Karena nilai probability lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka TPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel TPT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2020 sampai dengan 2024. Selanjutnya yaitu variabel pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Menurut pemahaman saya, pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang berlawan arah dengan kemiskinan. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Hal ini karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil eViews, diperoleh nilai T statistik min 0,007938 dan nilai probability sebesar 0,9937. Nilai probability tersebut lebih besar dari alfa 0,05 sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada periode 2020 sampai dengan 2024. Kemudian variabel rata-rata lama sekolah atau RLS terhadap kemiskinan. Menurut pendapat saya, RLS memiliki hubungan negatif terhadap kemiskinan. Artinya semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka tingkat kemiskinan cenderung menurun. Hal ini karena pendidikan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan eViews, diperoleh nilai T statistik 0,03941 dan nilai probability 0,9688. Nilai probability lebih besar dari alfa 0,05 sehingga variabel RLS tidak berpengaruh terhadap signifikan kemiskinan. Artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa RLS berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya yaitu uji F atau uji simultan. Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel tingkat pengangguran terbuka atau TPT, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata lama sekolah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan hasil output eViews diperoleh nilai F statistik 1,242139 dan nilai probabilitas F statistik 0,263788. Karena nilai probabilitas lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel TPT pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi atau R-square. Berdasarkan hasil output, EVIUS diperoleh nilai R-square sebesar 0,2703119. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 27,03% variasi perubahan tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung periode 2020 sampai dengan 2024 dapat dijelaskan oleh variabel TPT pertumbuhan ekonomi dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan sisanya sebesar 72,97 dijelaskan variabel lain di luar model penelitian ini. Sekian penjelasan hasil interpretasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.